gara-gara corona. Daripada bengong di rumah, mending review di pojok omah. Tetangga semua, saya mau mereview tentang Burmaktek MT60 MT. Apa ya MT ya? MT apa MT ya? A few moments later. Mangan turu bisa jadi. MT60 ini dari Maktek. Kalau yang saya tahu, Maktek itu masih satu perusahaan dengan Makita. Jadi mungkin kalau Maktek itu seri murah atau seri low end dari Makita. Kalau kita lihat di HP ya, misalkan di HP itu sekarang itu HP ini review porno ya, tapi kita bahas HP dulu. Untuk HP itu biasanya sekarang model pemasarannya itu seperti itu. Contohnya seperti Oppo itu sekarang hanya menangani yang harganya menengah ke atas, sedangkan anaknya atau anak perusahaannya itu menengah ke bawah. Anak perusahaannya itu Realme. Ini sama-sama satu perusahaan, tapi dia dipisah, produknya itu dipisah untuk strategi marketing biasanya. Contoh lagi seperti Xiaomi. Dulu Xiaomi dengan Redmi itu masih dalam satu produk, masih dalam di corporation itu. Nah, sekarang mereka sudah dipisah. Untuk Xiaomi sendiri dia harga yang menengah ke atas, dan untuk seri menengah ke bawah itu biasanya sekarang diberi logo atau diberi merek Redmi. Nah, sama halnya dengan Makita mungkin. Ini asumsi saya. Mungkin juga untuk strategi marketing, untuk seri harga low end-nya dari tengah ke bawah itu mungkin di seri Maktek. Dan untuk seri yang menengah ke atasnya, untuk bersaing dengan Bosch, DeWalt dan teman-temannya itu Makteknya. Karena di sini Maktek by Makita. Nah, tidak usah terlalu panjang lebar, langsung saja kita lihat unitnya. Wah, terhambur. Ini tidak baru, tapi juga tidak lama-lama amat. Mungkin baru berapa kali dipakai. Ini biar tidak mengganggu. Tapi untuk endorse kita taruh sini ya. Ini untuk membukanya, membuka mata bola. Seperti ini unitnya. Kemudian dari yang pertama yang akan saya review adalah body. Kalau saya bilang dari bodinya ini sudah lumayan bagus, dengan harga yang kembali lagi menengah ke bawah. Mungkin bagi teman-teman yang pengen cari hanya sekedar hobi, terus pengen cari bor yang kualitasnya bagus tapi harganya juga nyaman di kantong, tidak terlalu berat ketika di akhir bulan, ya mungkin ini solusinya. Bisa dibilang harganya ini 11-12 atau ya kurang lebih lah dengan harganya modern, tapi dengan kualitas yang saya bilang lebih bagus, walaupun tidak saya bilang kalau modern itu jelek sekali, tidak, tapi setidaknya ini lebih bagus daripada modern. Untuk harga kalau saya lihat di Tokopedia itu kisaran antara 350 sampai 450, sekitar seperti itulah. Kalau di tempat saya
kalau tidak salah dulu itu 350. 350 ini ya kalau kelasnya ya dengan harga seperti itu ya seperti modern itu di sini harganya 250, di toko-toko di daerah saya itu sekitar 250. Kalau dipikir hanya selisih 100.000 ya mending yang Magtech. Kemudian yang kedua dari bodi, dari segi bodinya, dari segi build-nya bagus sih kalau menurut saya. Jadi dia lebih kokoh, terasa lebih kokoh, lebih mantap gitu dipegang, pegangannya juga enak, tidak licin, pas di tangan. Terus pencetannya ini juga ya enak lah. Kembali lagi dibandingkan dengan yang harganya hampir sama dengan ini, tapi kualitasnya masih jauh dari ini. Dari kekuatan cuknya ini juga terasa lebih mantap, lebih kokoh. Kemudian dari spesifikasinya Magtech MT60 ini dilengkapi dengan cuk atau kepala bor. Ini maksimal yang bisa masuk ke sini bor dengan ketebalan atau besar kepala bornya itu 10 mili. Nah, maksudnya yang bagian ininya, bukan mata bornya ya, karena kalau ininya biasanya ada yang ininya kecil atau apa ini namanya, yang bagian masuknya ini dia ukuran 10 mili tapi di sininya dia besar. Nah, di sini maksimal lubang yang bisa dimasukin ini maksimal dengan menggunakan mata bor yang 10 mili. Ini maksimal. Lalu kita memakai yang di atasnya itu, ini tidak muat. Terus untuk listrik, di sini Magtech MT60 sudah menggunakan listrik 220 volt dengan daya 350 watt. Daya 350 watt kalau kita sering lihat di alat-alat listrik yang menggunakan motor ya, itu disebutkan di situ berapa wattnya. Itu maksudnya beban yang dia gunakan ketika pertama kali dinyalakan, karena motor itu beban yang paling besar itu ketika dia dinyalakan pertama kali. Begitu dia sudah nyala, sudah stabil, biasanya akan turun. Nah, ada yang pernah mencoba mengetes, begitu dinyalakan dia 350, tapi begitu sudah nyala misalkan seperti ini. Nah ini yang dibutuhkan 350 watt, tapi begitu sudah nyala, sudah nyala seperti itu, ini biasanya yang dibutuhkan dayanya paling rendah 150 watt. Kalau saya bandingkan dengan punya saya yang modern ya, di punya saya itu wattnya sama 350 watt, sama-sama 350 watt, tapi perbedaannya di RPM nya. Kalau di Magtech ini mampu sampai 3000 RPM, sedangkan di modern dia sampai cuman 2500 kalau tidak salah, 2500 RPM. Jadi lebih dari segi kekuatan, segi RPM nya dia lebih kencang di sini. Terus kelemahannya yang saya sayangkan di sini itu dia belum terdapat dimmer di sini. Kalau di modern itu sudah terdapat dimmer, fungsinya itu untuk mengatur kecepatan. Biasanya pengatur kecepatan itu biasanya saya gunakan atau saya fungsikan ketika saya gunakan untuk skrup. Matanya ini saya ganti dengan mata obeng, kemudian saya gunakan untuk masang skrup. Kalau 3000 RPM yang saya gunakan, ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama mungkin masuknya terlalu dalam, atau kemungkinan kedua skrupnya yang patah.
Biasanya seperti itu, karena terlalu laju. Walaupun dengan tidak adanya dimmer tadi masih memungkinkan, tapi ada resiko. Bisa sih kita main feeling, misalnya kita pencet pelan, nah seperti ini dia perputarannya pelan, nanti agak ditekan dia akan semakin cepat, kita tekan lagi semakin cepat, seperti itu. Walaupun tidak ada dimmer di sini, tapi bisa menggunakan feeling. Untuk fitur yang lain ya standarnya bor lah, ada fitur bolak-balik 2 arah. Kalau saya tekan ke kanan berarti dia putarannya berlawanan arah jarum jam. Ini kalau skrup ya untuk membuka skrup, atau kalau baut ya, atau kalau mata bor ya untuk pas nariknya keluarnya. Nah kalau untuk ngebor kita arahkan ke kiri, dia akan berputar ke arah jarum jam. Kelihatan tidak ya? Nah itu. Terus sebaliknya, ini kalau ke kanan, posisi ke kanan. Nah ada yang ketinggalan. Di sini tertulis Makita Corporation, kelihatan tidak? Makita Corporation Jepang, tapi di bawahnya Made in Thailand. Maksudnya seperti ini. Bor ini mesinnya itu buatan Jepang, teknologinya buatan Jepang, pembuatan mesinnya di Jepang, tapi untuk perakitannya itu di Thailand. Jadi perakitannya di Thailand, tapi teknologi yang dipakai ini teknologi Jepang. Untuk di pasaran sekarang itu sudah banyak yang memasukkan merek-merek terkenal ya. Nah, salah satu tanda kalau bor kita itu benar-benar Magtech yang dari Makita, itu bisa dilihat di sininya. Ini tertulis Makita, jadi tidak Magtech tapi Makita. Kalau Magtech biasanya tulisannya di sini itu Makita. Kalau di sini tulisannya Magtech, di sini tulisannya modern. Mungkin yang masukkan itu ngantuk ini. Kemudian Magtech MT60 ini kemampuannya untuk ngebor kayu dan ngebor besi atau baja. Tidak bisa untuk tembok ya. Kalau untuk tembok biasanya cukupnya ini 13 mili. Terus dia ada fitur untuk impact ataukah untuk ngebor biasa. Kalau ini tidak ada fitur itu, jadi tidak bisa untuk tembok dan jangan dipaksakan untuk tembok. Kalau para tetangga memaksakannya untuk tembok, tahu sendiri akibatnya. Kemudian tips dari saya supaya bor kita awet, yang pertama kita gunakan bor kita sesuai dengan kemampuan dan spesifikasinya. Jangan dipaksakan. Yang kedua, gunakan mata bor sesuai dengan fungsinya. Ada mata bor di pasaran itu yang khusus untuk baja, ada yang khusus untuk kayu saja, ada yang khusus untuk kaca, ada juga. Jangan sampai kalau kita mau ngebor baja kita gunakan bor kayu, ya tidak akan mampu, apalagi mau menggunakan bor beton, lah lebih repot lagi. Jadi kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Tapi biasanya kalau kita, terutama di daerah saya ya, kalau mencari bor mata bor yang untuk kayu ukuran kecil, mata bor yang ukuran kecil antara 5 ke bawah, 4 ke bawah itu agak susah. Jadi biasanya kalau saya mata bor yang ukuran 4 ke bawah, saya seringnya itu pakai yang ukuran 3 mili untuk skrup. Ini saya biasanya menggunakan mata bor baja. Nah itu tidak apa-apa, karena biasanya untuk besi, terus kita gunakan untuk kayu kan dia lebih mudah lah. Baja bisa tembus, apalagi kayu kan gitu. Baik teman-teman, saya tidak akan mengetes untuk
kemampuan atau kecepatan dia ngebor, alat ini ngebor, karena sudah tahu ya RPM nya 3000 itu sudah standar lah, sudah bisa kita gunakan untuk ngebor pada umumnya kebutuhan sehari-hari kita. Terus yang penting kita gunakan tadi, yang penting kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Baiklah, demikian dari saya untuk review saya kali ini. Mungkin di lain kesempatan saya akan mereview pada alat yang lain. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel saya, silahkan di subscribe, ada di bawah. Dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, bisa di share, bisa di like. Dan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan saran, kritik, atau mungkin atensi, mau pesen di review apa atau mau pesen dibuatkan video apa, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, demikian, salam pojok omah.